Terus selanjutnya usaha apa? Melanjutkan cerita tadi ya. Setelah salon, nah waktu itu kebetulan punya anak bayi. Siapa yang bayi siapa? Bayi Sundari asalnya. Ya, anak Sundari, anak yang nomor 4. Ayah memutuskan katanya dan lumayan ekonomi udah agak bukan anak bayi Sundari, anak bayi si abang. Baru anak 2 berarti. Anak 2. Ya kamu. Ya pokoknya ada anak bayi lah. Ya anak bayi, nggak tahu siapa ya anak bayi, lupa lagi. Kata ayah tuh jangan buka salon karena banyak rambut, batuk. Terus ayah kan sakit-sakitan gitu ya. Kadang jadi mama teh khawatir mungkin itu karena dari rambut, dari itu kan kalau motong rambut di dalam ruangan kan suka terbang, nyapu gitu apa. Karena ayah tuh punya penyakit asma, terus sensitif orangnya teh. Misalkan batuk, sesek, nah kan ke rumah sakit. Nah akhirnya sering kambuh. Terus ayah bilang udah, mama udah aja nggak usah buka salon karena rambutnya kan masuk ini bisa batuk kalau masuk ke mulut. Nurut aja mama teh, udah kalau gitu udahlah ditutup aja, paling hanya 1-2. Terus kalau masih yang di luar dipanggil masih berjalan, misal kayak di komplek kantor yang orang para pejabat gitu yang mau dipotong rambut, yang mau di krembat, yang mau di cat, di pikop itu masih melayani. Tapi kalau yang ke rumah mama berhenti, ditutup aja. Yang di rumah teh nggak bisa, kecuali kalau udah janjian gitu, janjian telepon misalkan mau dipotong rambut temen gitu, itu kecuali nggak, jadi nggak bebas gitu, nggak asal torojol datang, ini harus ada janji dulu. Nah, kepikiran apalagi ya kira-kira untuk menambah usaha gitu selain, karena gaji PNS tuh kalau dulu kan kecil sekali, nggak ada tunjangan insentif kayak gitu-gitu, hanya gaji toto sama beras gitu. Kalau Malah dulu mah dulu juga makan pambung-umbung ya, Mi? beras catu. Enggak, dulu mah pambung-umbung yang jadi PNS teh. Ya dulu mah Hari sekarang mah kan boro-boro. nggak mau jadi PNS tuh karena gajinya kecil. Jadi gitu orang-orang ya. teh bukan pilihannya nggak ke situ gitunya. Pilihannya ke swasta dulu mah ya, ke perusahaan-perusahaan lebih besar gajinya. Nah udah itu kepikiran mamah teh, kebetulan teman ayah terus komandan asrama, tapi beda kantor dengan ayah, cuman sama-sama tentara dari Nagreg. Dia buka pabrik tahu, dia besar, karyawannya dari Bandung, dari sini dibawa ke Aceh. Alhamdulillah kok terbuka gitu setelah ketemu di masjid, namanya Pak Harto, sekarang mah almarhum. Bu lagi ngapain, katanya. Ya saya teh lagi mikir ini usaha apa kira-kira buat tambahan gitu kan, untuk anak-anak kalau gaji pegawai mah hanya kecil aja gitu, jadi nggak cukup. Mana sakit-sakitan ayah kan harus berobat, beli obat. Kalau obat paten itu kan nggak ada di ini dari rumah sakit gitu, harus beli sendiri di apotek, bayar sendiri. Akhirnya kata Pak Harto gini, udah Bu jualan ini aja, gehu teh toge sama tahu, katanya. Tahunya kan saya ada mabrik, sok saya disuplai katanya tahunya, nanti karyawan saya nganter tiap hari katanya.
ya dicoba aja, insya Allah mama teh yakin aja ke Allah, insya Allah Bismillah gitu, belanja bahannya. Terus kalau malam habis isya ngeracik, jadi ngerajang-rajang wortel, buncis, terus toge. Jadi nggak hanya toge, jadi tahu isi istilahnya tuh. Kalau di sini kan gehu, toge, tahu. Kalau dulu tuh di sana mah tahu isi. Jadi ada, kalau mau yang enak ada dagingnya, atau telur gitu. Minimal kalau mamah tuh karena daging tuh takut kemahalan, jadi dengan telur diorak-arik, dioseng-oseng dulu. Jadi si bahannya tuh udah mateng, disimpan, nanti subuh baru dimasukin ke, nah si tahu tuh digoreng dulu setengah mateng, baru dibuka gini tuh. Terus si tahunya itu dikeluarin, dicampur dengan itu, dengan isi, masukin. Terus digoreng dengan tepung, celupin, goreng tepung, ini jadi tahu isi. Jam 4 tuh udah mulai subuh lah, pas habis sholat subuh udah mulai nganter ke Simbun, ke Kartini. Kalau di Aceh itu, kalau di sini itu kayak Prima Rasa gitu, Kartika Sari gitu. Kalau di sini, kalau di Bandung itu, kalau di Aceh kan Simbun, Kartini itu udah toko ini. Terus ke kantin aja, ke kantin di kantor. Nah di kantin di kantor tuh kalau jam 8 diantar, jam 10 tuh udah habis, udah nggak ada. Karena mama juga ngirimnya nggak terlalu banyak sih, karena kan tenaganya juga perlu ini apa, tambahan, karena kurang tenaganya. Hanya yang bikin teh mama, ayah, terus pembantu satu, udah. Jadi kurang. Ayah tuh sebelum ngantor udah nganter-nganter gitu, nganter-nganter si tahu ke ini. Alhamdulillah tiap hari habis. Eh, Kemudian mama kuliah, udah kuliah, Jadi kuliah biaya sendiri gitu. biayanya dari kantor Oh, dikuliahkan. dikuliahkan. Di apa, disumbang gitu, ditawarin dari kantor, kamu mau kuliah sok nanti dibayar dari kantor. Alhamdulillah mama kuliah dibayar dari kantor, jadi nggak mengambil dari itu ya, karena dilakukannya dengan senang hati, dengan semangat, jadi nggak terasa lelah, nggak kecapean, nggak apa-apa. Hanya saja karena kuliahnya itu di, ini apa namanya, porsir, jadi terlalu terlalu semangat gitu, kepengen cepat selesai gitu. 3 tahun itu mama udah habis mata kuliah untuk S1, tinggal nyusun skripsi. Jadi 4 tahun tuh udah selesai mama. Target 5 tahun tuh dengan 4 tahun selesai, karena cepet gitulah, semangat. Akhirnya mama jatuh sakit, mungkin karena kecapean. Sakitnya tipes. Di rumah sakit aja dirawat mama sampai hampir 2 bulan di rumah sakit tuh. Lama banget. Ayah sedang pendidikan di Bandung. Saya teh pendidikan di Bandung. Nah, mama sakit di rumah sakit. Alhamdulillah mungkin dengan kesabaran, dengan keikhlasan dijalani semuanya, ya lancar dan tidak ada punya perasaan gimana gitu ya, nikmat aja, disyukuri, dinikmati gitu. Alhamdulillah ya, walaupun produksi gehu tuh berhenti, tapi alhamdulillah rezeki itu ada aja rezeki itu ya, datangnya tuh dari mana gitu. Mama beralih ke fashion, ke baju, ke pakaian anak, pakaian orang tua. Mama ngambilnya dari pasar Aceh, ibaratnya kalau di Bandung teh pasar baru ya, sana pasar Aceh. Ternyata kalau di sana juga orang teh kadang-kadang lebih suka ngeridit gitu. Nah jadi mama ngeriditkan barang,
kayak pakaian, terus apa yang dipesan orang lah. Misalkan orang teh pesan magicom, mama belikan magicom. Mau berapa bulan sesuai mereka, kemampuan mereka. Saya mau bayarnya 10 bulan. Nah, kalau 10 bulan sekian gitu. Kalau 5 bulan sekian gitu. Jadi kalau tunai sekian. Ya kita dibeda-bedakan, soalnya kan si uang tuh kan harus berputar. Nah, karena kita dengan kesepakatan antara konsumen dengan penjual itu sudah sepakat, jadi itu insya Allah berkah, nggak akan menimbulkan apa istilahnya tuh merugikan orang lain gitu. Karena kalau jualan tuh insya Allah eh, berkah lah, halal gitu. Kita nggak saling merugikan. Hasil kesepakatan bersama gitu, sesuai kemampuan mereka. Terus berjalan terus dengan pakaian. Nah, ada kesempatan mama pulang ke Bandung, kan naik pesawat, biayanya alhamdulillah tiketnya dikasih dari kantor. Nah, itu kan suatu rezeki juga, itu suatu eh, bersyukur lah, suatu rezeki yang nggak terduga. Tadinya kan dipersiapkan, mama udah siap mau nengok nenek sekalian, nengok orang tua sama nenek, karena mama dibesarkan diurus sama nenek dari kecil. Nah, pas pulang kan bawa barang dari Aceh, barang tas, kopiah Aceh yang khas-khas Aceh, dijual di Bandung, laku. Nanti dari Bandung bawa lagi barang, tas Cibaduyut, terus mukena, barang-barang gitu yang di Aceh itu mahal kan. Kalau di Aceh mahal gitu barang, di sini kan rada murah, rada ringan. Bawa sebagian dikirim, dipaket ke pos. Dulu mah kan belum ada istilahnya kayak apa sekarang teh JNE JNT gitu. Jadi kantor pos aja dulu mah, jadi diposkan gitu. Mama jualan di sana, ayah pendidikan di sini. Alhamdulillah mama tuh laku, terus ekonominya stabil lah gitu. Punya punya kendaraan, punya tanah, sampai terbeli tambak udang. Subhanallah, itu Di mama mana, rezeki. Di Oleh Karing, di daerah arah ke Darussalam. Itu di Aceh? 1 hektar lebih. Wah, Itu Masya tanah Allah. kebun kelapa sama kebun-kebun lain tuh, ada tanaman ubi, tanaman singkong yang kayak gitu teh ada. Terus pohon kelapa. Terus yang beruntungnya itu kita dapat tambak udang juga. Besar tambak udangnya tuh. Jadi kalau di sini mah mungkin kolam, tapi kolamnya besar besar. Jadi isinya udang semuanya. Nah, ada yang ngelola sama orang yang di sekitar itu. Dulu dia saudaranya yang menjual tanah itu teh ke mama teh. Akhirnya kalau dia beli kan nggak ada uang. Akhirnya dibeli sama mama, terus dia mau ini apa merawat, mengurus, karena rada jauh dari rumah, dari tempat tinggal. Terus diurus. Kadang-kadang dia nganter udang ke rumah, kadang-kadang dia nganter uang hasil tani gitu, hasil itu. Nah, alhamdulillah udah senang lah mama teh di sana teh. Nah, pas ayah selesai pendidikan, mama kan udah sehat gitu, alhamdulillah. Ayah pendidikannya udah selesai di sini. Dulu tuh pendidikannya tuh hampir setahun di Bandungnya tuh. Pulang nelpon, sebelum pulang teh, mama ini ada tawaran pindah ke Bandung. Katanya ayah tuh masuk ranking, jadi ranking pendidikan di sininya tuh kan teknik waktu itu teh apa pendidikan ngelas gitu, ngelas dari instrukturnya tuh dari Inggris katanya. Jadi ayah teh ranking, ditarik sama Pindad katanya, terus ditawarin kan dari Aceh,
kamu mau pindah nggak? Kalau mau pindah biar diurus, dipanggil, biar ada kemudahan pas ada kesempatan, karena kesempatan itu nggak akan ada 2 kali. Nanti saya tanya dulu ke istri saya, katanya. Oh, nelpon we ayah teh, gimana mah, mama mau pindah ke Bandung, ini kesempatan, kalau enggak pun enggak apa-apa. Memang mama tuh berat, rasanya tuh beratnya kenapa? Karena harta udah banyak, alhamdulillah udah kebeli, udah ngambil perumahan juga, tapi kan dijual lagi, udah dioper lagi itu mah. Terus ekonomi udah stabil, udah enak lah, udah nyaman gitu. Mama kuliah udah beres, udah selesai. Terus gaji udah lumayan, ada tambahan. Mama juga di kantor suka jadi panitia apa pengadaan barang dan jasa. Kalau kayak ya panitia kan suka ada honornya gitu. Jadi ada lumayan lah bikin laporan kayak gitu. Tapi banyak kerjaan. Semakin ke ini kan semakin banyak kerjaan itu. Jadi ada tambahan-tambahan. Nggak repot, malah alhamdulillah udah bisa sodako gitu kan, di samping kebutuhan untuk sendiri itu bisa berbagi ke orang lain gitu. Terus anak-anak memang dari dulu dipegang sama orang lain, jadi ya otomatis kita tuh harus mengeluarkan biaya untuk ngurus anak, karena kita nggak fokus, nggak bisa jagain anak 1 hari full gitu. Cuman kebetulan alhamdulillah kalau di Aceh itu mama ketika menyusui, mama teh bisa pulang gitu pakai kendaraan. Kalau dari kantor tuh jam 10 pulang nyusui, nanti jam 12 juga pulang gitu. Jadi ringan lah kerjanya, nggak terlalu ini repot. Ya alhamdulillah banyak kemudahan gitu ya, banyak pertolongan Allah di sana. Sekalipun ya ujian cobaan mah pasti ada, namun mungkin namanya kehidupan mah nggak akan mulus gitu kan, nggak akan selamanya enak gitu ya, mesti ada ujian gitu. Tapi ketika kita dapat ujian tuh tidak harus mengeluh, tidak harus merasa kita tuh kepayahan gitu ya. Justru kita tuh diberi kesempatan untuk introspeksi diri, untuk evaluasi diri. Barangkali ini Allah menguji itu ada hal-hal yang kurang dalam diri kita, yang perlu mungkin untuk introspeksi diri, untuk merubah ke depannya harus bagaimana harus lebih baik, harus lebih terarah hidupnya, harus lebih istiqomah lah, mendekati istiqomah gitu. Jadi ujian itu jangan dianggap bahwa itu musibah gitu ya. Kita bersyukur aja, bersyukur gitu. Kita meskipun kita dikasih ujian berupa penyakit atau berupa kesulitan apa, kita nggak perlu kita mengeluh, apalagi ke orang lain. Itu pantang kalau mama tuh cerita namanya kesulitan kesusahan, cerita ke orang lain itu insya Allah mama nggak pernah. Lebih baik ke Allah langsung kita mengadu curhat. Dan kalau kita udah pikirannya gimana ambil wudhu, kita sholat sunnah. Itu apakah mau sholat sunnah mutlak, ya kan kapan saja bisa dilakukan ya, kecuali kalau yang dilarang gitu. Terus setiap habis sholat fardu itu lakukanlah, sebelum sholat fardu, sesudah sholat fardu kita lakukan sholat sunnah biar enak. Jadi jangan kita punya harapan, punya keinginan hanya sekedar berjuang dengan tenaga tapi enggak dengan doa. Jadi kita harus seiring sejalan. Kalau berusaha itu udah dengan tenaga, dengan pikiran, dengan doa, yakin ke Allah. Nah itulah insya Allah semua harapan dan impian itu akan tercapai gitu. Amin. Lambat laun lah, maksudnya cepat atau lambat insya Allah terkabul doa semuanya dari Allah itu.
nggak harus kontan. Misalkan kita berusaha sekarang, ini kos aku berjuang, kok belum juga ya, mungkin itu diuji juga dengan sabar gitu. Jadi kita tetap harus sabar, walaupun kita sudah ini, jangan merasa kecil hati, jangan putus asa bahwa loh saya teh udah sholat, saya udah melakukan puasa, udah sholat sunnahnya, kok saya masih begini-begini aja. Nah itu tuh salah. Justru introspeksi diri, lakukan, kita lebih dekat lagi ke Allah. Apa ya yang kurang dalam diri, jangan bicara ke orang lain. Kita, ucapan itu adalah doa. Segala ucapan, perasaan, keyakinan, nah itu Allah kan tidak tidur. Itu semua Allah tuh tahu segala gerak gerik kita, niat kita. Makanya kita diawali kalau ingin berbuat apapun, melakukan apapun, harus dengan eh, niat, dengan ikhlas, tulus, ikhlas ibadah karena Allah. Insya Allah semuanya akan berkah. Dari semua niatnya, dari perjalanan langkahnya sampai ke proses, sampai ke akhirnya dapat keberkahan gitu. Ya, pesan mama untuk anak-anak semuanya, eh, jadi harus selalu kita sholat dekat kepada Allah teh, harus selalu lakukan. Kalau bisa tuh sholat dengan tepat waktu. Terus kalau bisa bangun tengah malam, lakukan tahajud, sholat tahajud dan berdoa. Kalau ketiduran mah itu beda lagi. Kalau ketiduran itu Sebenarnya keseringannya kebangun. Karena cuman kan anak malas. bangun, cuman malas. Malas dingin lah alasannya, inilah itulah, itu Iya, karena iya. alasan. Ya Tapi itulah. kalau udah dengan niat, Bismillah, Betul. niat yang bulat, tekad yang bulat, dingin juga nggak dingin lagi. Karena kita dengan malas, dengan tidak semangatnya itu, jadi datang si dingin, datang angin-angin, ngantuk datang, itu kan syaiton katanya, itu teh syaiton. Jadi mamah juga tidak munafik, awal-awalnya berat sekali bangun, malah duduk duduk terus ngantuk, mata teh asalnya teh mau nutup kalah geleduk lagi, tidur lagi, bukan bangun terus ke kamar mandi, kalah tidur lagi. Sering kayak begitu. Tapi lama kelamaan kalau udah rajin kita bismillah, dicoba dan dicoba terus, mau berusaha, insya Allah kalau sudah biasa mah enak. Karena kita tidak biasa, pasti berat, pasti malas teh datang karena tidak biasa. Mah tadi yang mamah bawa barang dari Aceh ke Bandung, pulang sambil jualan, terus dari Bandung bawa barang ke Aceh, jualan juga gitu barang yang di Bandung. Itu teh salah satu cara usaha sukses dagangnya Siti Khadijah. Itu teh benar, itu teh cara itu teh. Jadi pergi ke barter. Apa, bukan barter. Kalau barter mah kan tukaran barang. bertukar barang. Kalau barter itu kan proses pertukaran barang. Maksudnya tuh cara jualannya di mama. Jadi ketika kita di mana teh ya memaksimalkan untuk bawa barang untuk dijual gitu. Ya kayak misalnya Kak Ayu nih di Bandung, terus aku bawa barang, masalahnya kalau Banda Aceh itu kan ibaratnya tingkat jualannya kan lebih mahal di sana kan dibanding sini. Makanya bawa barang dari sini ke sana itu mereka anggap murah. Justru kalau aku dari Bandung ke sana, yang penghasilannya di sana kan di bawah, malah berat justru bagi orang sana mah. Kalau misalnya aku bawa barang nih dari Bandung, jualan ke sana, malah mereka mah menyangkanya kan mahal. Beda lagi kalau misalnya dari Pangandaran aku bawa asin. Kalau orang Bandung mah kan harga asin 50.000 70.000 mah murah lah kalau untuk penghasilan orang sini kan kayak gitu. Jadi memang mama mah emang pas lagi beruntungnya juga, terus dikasih jalan juga sama Allah, alhamdulillah. Tapi itu tambak udang kemarin mesti jual.
Tambak udangnya dijual pas pindah ke Dijual, Bandung. pas pindah semua dijual. Nanti cerita tentang yang di Bandung nggak? Pas pindah ke Bandung. Awal punya rumah di Panyilekan. Oke? Udah batuk berpuasa kering Oh iya bener. Nanti tidak bisa minum. lanjutkan part selanjutnya. Dadah. Besok lagi aja Ya besok lagi. Oke, siap. ya cerita.